Dengan data mining, ternyata di sini kita akan belajar 4 hal penting. Jadi mengapa dibutuhkan, apa itu data mining, tugas data mining apa, tantangannya apa. Nah, kalau kita perhatikan, nanti ini akan ada persediaan data yang misalnya ubiquitous. Ubiquitous itu di mana-mana ada. Teknologi juga banyak yang ubiquitous. Terus orang jadi banyak mengumpulkan data. Ini ada beberapa contoh data yang paling bersentuhan dengan kita. Dan mengapa data itu dibutuhkan? Karena banyak sekali yang mengumpulkan, tapi belum jelas ini bagaimana kegunaannya. Tapi sementara komputer makin murah, makin banyak, makin bagus performanya juga. Komputer meningkat. Dan mengapa dibutuhkan? Karena membantu dalam kita meneliti untuk membuat hipotesis dan melakukan analisis otomatis pada dataset yang berukuran sangat besar. Hipotesis itu dugaan. Kalau misalnya dari sebuah data itu bisa kita ambil informasi penting, itu biasanya kita lakukan hipotesis dulu. Benarkah ini adalah itu? Kemudian menganalisis secara otomatis pada dataset yang berukuran sangat besar, sehingga bisa meningkatkan produktivitas, membantu memecahkan permasalahan. Jadi orientasi kita kalau bikin project pun yang nomor 1, 2, 3 ini yang kita bisa lakukan. Jadi kalau yang nomor 1 ini kita melakukannya dengan merumuskan hipotesis-hipotesisnya. Yang kedua itu memang ada hasilnya, yaitu produktivitas. Yang ketiga itu kita tanya dulu calon usernya, apakah user nanti butuh atau tidak. Nah, sementara ini kita suka mungkin sesuatu yang mungkin orang tidak butuh, sehingga ketika itu jadi nggak ada satupun orang yang menolehnya. Jadi perlu berorientasi juga kepada user, sambil tanya user itu butuh apa enggak. Nah, dalam hal ini kalau user itu butuh, biasanya sudah ada pendahulunya yang melakukan hal semacam itu, meneliti pada bidang itu sebelum kita. Nah, di antara kebiasaan kita untuk melakukan riset dengan metodologi yang baik adalah dengan cara kita survei lebih dahulu. Apa saja metode-metode yang existing tentang mempunyai masalah yang sama itu. Ingat, satu masalah itu bisa dipecahkan dengan banyak cara. Misalnya ada yang sudah publish tentang pemecahan suatu masalah dengan cara X misalnya. Apa X itu? Misalnya SVM. SVM yang dioptimasi dengan genetic algorithm misalnya. Tapi apakah kita masih bisa punya kesempatan memecahkan masalah yang sama itu tadi? Bisa. Karena cara kita masih banyak. Mungkin dengan neural network, barangkali dengan deep learning, barangkali dengan metode-metode yang lain masih terbuka kesempatannya. Jadi boleh saja kalian memecahkan satu masalah yang sudah dipecahkan oleh kakak kelas misalnya, atau oleh seseorang di negara lain misalnya, yang papernya sudah eksis. Tapi kita punya satu kekhususan sendiri. Kita biasanya punya sebagai originalitas atau kontribusi. Nah, bikin kontribusi kayaknya belum bisa kita bahas di pertemuan 1, 2, 3 ini nanti. Ini paling lambat pertemuan 6 kita harus terbiasa dengan kontribusi itu. Karena saat pertemuan yang ke-7 nanti kita akan bikin project. Baik, ini problemnya membantu memecahkan permasalahan. Tapi sudah saya contohkan banyak sekali saat ini layanan-layanan yang baru yang memanfaatkan data mining untuk dapat membantu para user memecahkan permasalahan yang mereka sehari-hari dalam bidang ekonomi, pertanian, perikanan, meteorologi dan sebagainya. Itu banyak membutuhkan kemampuan ini. Nah, mari kita lihat data miningnya itu apa. Dari input data, dengan melakukan proses data mining, kita akan menghasilkan informasi. Tentu informasi yang relevan bagi kebutuhan user. Metode untuk mengambil informasi atau pola yang berguna dari sekumpulan data, kita sebut sebagai data mining. Ada beberapa proses yang ternyata bukan data mining, saking simpelnya. Contohnya mencari nomor kontak telepon di handphone. Kalau Anda buka nomor kontak, tinggal ketik aja A, maka semua nama yang berawalan A itu akan muncul. Itu bukan data mining. Kalau kita gunakan database management itu, kita gunakan select all, tapi yang berawalan huruf A. Itu berarti sebuah query yang sangat sederhana untuk mengambil itu. Jadi tidak ada proses untuk berpikir mengambil interpretasi. Memasukkan kata kunci atau keyword di dalam mesin pencari Google Indonesia begitu aja. Mengunduh gambar buah-buahan dari internet.
Jadi kalau Anda melakukan klik kanan download, itu bukan data mining. Ya. Kalau data mining kayak gini. Jadi kontak di handphone ini coba dikumpulkan jadi 5 kelompok. Nah, mengelompokkannya itu berdasarkan nama. Mengelompok dokumen hasil pencarian di mesin pencari Google berdasarkan konteksnya. Jadi ada contoh, kita masukkan keyword data minernya ternyata 400 juta dokumen. Dari 400 juta dokumen itu yang kita cari sebetulnya mungkin dokumen yang ke 107, 105 misalnya. Tapi karena Google-nya hanya menampilkan 10 dokumen yang pertama di halaman 1 itu, mungkin nggak ketemu di situ. Mungkin di halaman 2, oke, 20 halaman. Mungkin di halaman 3, dapat 30 dokumen. Halaman 4, 40 dokumen. Halaman 5 ini sudah capek kita. 5 kali 10, 50. Baca 50 dokumen capek. Kalau memang tempatnya 107, nggak akan ketemu itu. Karena kita keburu keduluan malas atau capek. Kalau begitu memang ada pengelompokan nih harusnya ya di Google ini. Sehingga ketika kita masukkan kata data mining harusnya keluarnya mungkin antara 5, 6, 7, 10 kelompok lah ya. Mungkin kelompok 1 misalnya dia cerita tentang data mining dari segi ilmu pengetahuan data mining di kampus misalnya. Yang kedua mungkin data mining dari aplikasinya di industri. Dia akan contohkan dokumen. Yang ketiga mungkin tentang dokumen berita di koran atau di majalah yang menyinggung pentingnya revolusi industri 4.0 terhadap data mining. Yang kelima itu terus begitu. Maka akan ada pengelompokan dokumen yang secara subjektif orang bisa mengubahnya berada di kelompok-kelompok yang lain. Nah, komputer bisa menyediakan secara objektif pengelompokan itu. Nah, berarti pengelompokan ini memerlukan penggalian data untuk mengenali kelompok yang seharusnya. Kalau yang ketiganya menentukan jenis buah yang baru saja Anda foto berdasarkan gambar-gambar buah yang Anda unduh dari internet. Kalau misalnya kita klik kanan save tadi buah gambar itu terus kita cari, maka bisa menemukan itu buah-buah lain yang sejenis dengan itu. Mungkin itu apel ya, gambar apel. Apelnya warna merah. Kalau itu kita jadikan sebagai keyword, key image kali ya. Jadi kalau Google Image itu kita akan bisa masukkan keyword berupa image. Bukan keyword namanya, key image kan. Nah, nyari aja gambar seperti itu. Maka akan keluarlah apel yang warnanya putih, warnanya hijau, apel yang bertumpuk, apel yang berjajar, dan sebagainya. Mungkin pohonnya juga keluar. Berarti akan bisa mengambil, meretrieve data-data gambar buah yang mirip dengan itu. Kita juga bisa melihat bahwa ternyata yang kita retrieve tadi bukan apel ternyata. Ada yang mirip memang seperti itu. Mungkin mangga, bulutnya jeruk, mungkin agak mirip. Ini jenis buah apa yang baru kita download tadi. Itu pengelompokan juga. Nah, ada asal-usulnya nih ya, statistika, data mining, kecerdasan artifisial. Memang kayaknya irisannya itu sekali di antara ketiga, sehingga kadang agak bingung. Contohnya data mining, kalau di Gemastik itu ini ada yang pernah menang ini juara data mining. Ini banyak juga orang statistika yang ikut kompetisi dan banyak yang menang. Kenapa? Karena di sana dipelajari. Nah, di ACV dipelajari, di informatika. Di sistem informasi dipelajari, di berbagai bidang dipelajari. Memang data mining ini punya irisan cukup banyak ini. Statistika, kecerdasan artifisial, teknologi database, komputasi paralel, komputasi terdisiplinasi, mereka punya data mining. Prinsip-prinsip data mining. Nah, sebelum muncul data mining itu, metode yang ada ini memiliki permasalahan untuk mengolah data yang berukuran besar. Nah, problem kita saat ini karena datanya banyak. Terus yang kedua, karena dimensinya yang tinggi. Dimensi tinggi itu kalau kita lihat dengan mata kepala paling banter hanya 3 atau 3 dimensi. X, Y, Z. Tapi saat ini kalau kita punya data dengan properti yang banyak, maka berarti akan banyak dimensi. Makin banyak, makin tidak bisa divisualisasikan. Karena itu membutuhkan. Yang ketiga, karena heterogenitas data. Tidak hanya satu jenis data yang berupa teks saja, ada yang berupa angka, ada yang berupa kelompok kategori. Jadi kita cek tentang data. Yang keempat ini kompleks, karena kompleks itu rumit ya. Tersebar, distribusi maksudnya. Nah, data mining merupakan kunci penting dalam kemunculan bidang data science dan data driven discovery. Agak sulit saya membedakan data mining dengan data science.
isinya hampir selalu kalau dia ngomong data science isinya data mining itu sendiri atau sebaliknya, saling bergantian. Dan juga ada istilah baru data driven discovery. Kita melakukan discovery atau penemuan-penemuan tapi berdasarkan data. Baik, sekarang tentang tugasnya. Apa yang kita lakukan? Ini ada 2 tugas besar, prediksi dan deskripsi. Kalau prediksi, itu kita gunakan beberapa variabel untuk memprediksi nilai variabel lain. Biasanya kita sebut Y sama dengan Fx. Rupanya untuk mencari variabel Y, itu kita gunakan variabel yang ada di X. Kebetulan mungkin X-nya adalah vektor, sehingga di dalamnya ada X1, X2, X3, sampai Xn, banyak sekali. Untuk memprediksi Y, dan mungkin Y-nya juga kebetulan Y1, Y2, Y3, sampai Yn, Ym. Berarti kita memprediksi suatu variabel berdasarkan variabel lain. Yang kedua adalah deskripsi, yaitu menemukan pola yang dapat menjelaskan data dan dapat diinterpretasi oleh manusia. Dari kumpulan data itu kita temukan polanya. Ternyata dia 3 kelompok. Ternyata kelompoknya sering beririsan. Ternyata data ini mempunyai struktur yang seperti ini, seperti itu. Ini menjelaskan tentang pola yang ada di dalam data itu. Kenapa kok kita perlu pola itu? Sebab manusia itu kalau menginterpretasi, itu sukanya mengasosiasikan suatu data dengan suatu kelompok tertentu. Akibatnya memutuskan sesuatu itu menggunakan pola-pola ini akan sangat mudah bagi manusia. Ya, misalnya di sini ada orang yang suka pedas, nggak suka pedas. Mungkin sebentar lagi ada orang yang diklasifikasi menjadi orang yang ramah terhadap corona. Ada orang yang sangat hati-hati terhadap corona. Maksudnya ramah gimana? Banyak ini yang anggap corona itu gak bahaya, itu ya banyak ternyata. Akhirnya kena beneran, kasihan. Yang repot ternyata masih ada juga yang punya apa namanya itu hoax bahwa corona ini merupakan suatu konspirasi dari negara-negara tertentu. Tujuannya nanti jualan obat. Ada gitu ya. Itu di grup-grup ini kadang-kadang yang ngirim ya mahasiswa, kadangnya dosen. Wah, aneh. Ada dosen kok pikiran sampai secupat itu. Kadang-kadang nggak habis pikir. Kok bisa mikir bahwa corona itu adalah konspirasi Amerika. Amerika termasuk yang paling banyak korban meninggalnya itu gara-gara corona. Nanti menuduh Amerika. Nanti menuduh negara Cina, menuduh negara Eropa. China sendiri sebagai negara yang kena musibah ini ya jadi korban, ruginya banyak. Adapun obat atau vaksinnya ya diproduksi ya nggak oleh Cina saja, dunia memproduksi. Eropa juga lagi produksi rame-rame. Indonesia juga sedang belajar kita. Karena itu ya, sebagai mahasiswa S1, S2, apalagi S3 kita punya langkah yang lebih maju, yaitu kita punya pikiran yang logis meskipun tetap harus kritis. Baik, kita cerahkan masyarakat yang tidak mau menerima pemikiran yang logis, apalagi yang memamerkan ketidaktahuannya ke orang lain. Kasihan, malu dia. Baik, kita kembali ke data mining. Ada 2 tugas tadi, maka kita jadikan 2 tugas itu menjadi kelompok 5 ini yang akan kita pelajari selama resminya sih 16 minggu ya resminya, tapi kita nanti harus memproduksi sebuah penemuan baru dari masing-masing mahasiswa. Baik, klasifikasi, ada regresi, ada clustering, ada asosiasi, ada deteksi anomali. Dalam jejak pendapat tadi, kita coba cek apa aja ekspektasi dari tiap peserta kuliah ini. Ternyata banyak yang kepinginnya ada klasifikasi dan clustering. Ada bonusnya kalau gitu, ini regresi sama asosiasi. Juga ada deteksi anomali, deviasi atau perubahan. Baik, kita yang pertama dulu tentang klasifikasi. Pada prinsipnya kita menentukan model untuk suatu variabel atau fitur, atau kita sebut atribut, berdasarkan nilai dari variabel-variabel lain dari sekumpulan data. Itu klasifikasi. Contohnya seperti ini. Deteksi apakah suatu sel tumor itu jinak atau ganas. Dari kasat mata apakah bisa? Biasanya dokter yang berpengalaman, jam terbangnya tinggi, itu dengan sekali kelebat melihat saja sudah tahu itu jinak atau ganas. Orang sakit apa itu hanya dilihat dengan buka mulut. Oh ini sakitnya ini, sudah jelas. Nah, berapa dokter yang lain tuh tidak semudah itu. Masih harus pergi ke laboratorium dulu ya. Ini yang dicek 1, 2, 3, 4, 5. Ini cek semua ya. Lumayan itu. Satu nomor itu ya duitnya mahal juga itu. Bagi yang di lingkarnya banyak ya itu harus siap-siap mengeluarkan duit banyak itu. Laboratorium etik. Nah, ternyata banyak tadi itu melambangkan apa saja yang harus
Yang diukur apa saja. Makin banyak fitur yang diukur, untuk menentukan ini, maka makin besar juga cost-nya. Cost itu ya bisa usaha mengukurnya, dan terutama apa? Duitnya, biayanya. Maka kalau kita bisa mencari fitur apa yang paling signifikan, nggak usah repot-repot semua fitur diukur sampai mengeluarkan duit banyak. Maka kalau ini dan itu aja sudah, kita bisa katakan ini jinak, ini ganas, itu selesai. Jadi klasifikasi ini juga ada bagian tentang fitur juga. Baik, dari beberapa fitur itu kita bisa simpulkan suatu tumbuh itu jinak atau ganas. Contoh lain dari klasifikasi adalah suatu berita merupakan hoax atau bukan. Ya. Contoh lain mengklasifikasi objek-objek hutan. Baik, saya kepingin hadirin ikut membantu saya menuliskan klasifikasi itu. Contoh lainnya apa? Mohon dituliskan di sini, di mana nih? Mohon dituliskan di slide. Apa saja contoh klasifikasi yang Anda ketahui? Contoh klasifikasi yang Anda ketahui. Open text. Ya. Silakan bisa dituliskan di slide 2 lagi, seperti yang tadi. Bisa dilihat slide 2-nya. Contoh klasifikasi lain yang Anda ketahui. Silakan dari masing-masing mahasiswa bisa mengetikkan di slide2.com, nomor kodenya 6300. Contoh klasifikasi yang Anda pernah ketahui. Atau bahkan mungkin tesis kita sendiri. Nih, klasifikasi untuk membedakan daging sapi atau daging babi. Oke. Tapi ya harus masuk akal loh ya. Nanti klasifikasi membedakan manusia dan jin, ngerepoti itu. Yang realistis saja, yang dibutuhkan masyarakat. Saya kira daging sapi, daging babi dibutuhkan masyarakat. Cuma tidak tahu nanti itu gimana caranya membedakannya. Nanti pun ada fitur kan. Fiturnya daging itu ya doa daging sampai daging B. Ada lagi penyakit paru-paru. Kalau bisa clear ya, penyakit paru-paru itu kan ada klasifikasi, ada kelas apa saja. Jadi kalau sakit atau tidak sakit, itu juga kelas itu. Klasifikasi apakah sakit paru-paru atau tidak. Fitur wajah pada aplikasi pengenalan wajah. Nah, itu bukan klasifikasi. Ini mengenali, ini wajah ini termasuk individu A atau B. Nah, klasifikasinya gimana? Kalau jadikan klasifikasi, nah, deretan gambar seperti ini itu miliknya si A. Ini miliknya si B. Itu klasifikasinya di sana. Ada lagi menentukan tweet bersentimen positif atau negatif. Betul sekali. Klasifikasi buka atau tutup keran berdasarkan beberapa kriteria. Saya belum paham ini. Tuliskan ulang. Klasifikasi prediksi pasien COVID berdasarkan tes darah dan PCR. Menurut saya sih bukan klasifikasi, itu prediksi. Namanya prediksi yang prediksi. Ini prediksi nanti ada berapa yang dapat apa itu, yang disebut positif dan berapa yang negatif. Kalau klasifikasi yang kayak gini, kadang-kadang tidak klasifikasi. Jadi langsung diukur dengan termometer, kepit misalnya di apa ini? Ya sekarang ditembak pakai ini kan ya, pakai apa namanya, termogan di dahinya. Nggak tahu itu valid apa enggak itu. Apa? Sekarang kan di tangan nembaknya itu. Kalau di tangan itu, tangannya di mobil dekat AC, begitu ditembak berapa ya? 34, 35. Mana ada manusia 35 derajat? Ya keliru itu termogannya. Ya. Nah, mengatakan bahwa orang ini suhunya panas atau tidak panas, itu kan hanya sekedar melihat apakah angka 36 derajat itu melebihi berapa? 37,9 kalau nggak salah ini. 37,7 nggak salah ini. Disebut panas itu kalau 37,5 ya kalau begitu. Maka dengan threshold begitu 37,5 ke atas disebut panas, kurang dari itu tidak panas. Makanya nggak termasuk klasifikasi, nggak termasuk data mining. Yang sangat simpel seperti itu. Klasifikasi makhluk itu berdasarkan habitat. Ya lagi kalau di sini kita sudah punya tabelnya. Oh, ini gajah habitatnya di situ, ini macan habitatnya di sana. Maka memang itu klasifikasi ya, itu taksonomi ya. Tapi kalau di bidang data mining itu nggak termasuk. Begitu mudahnya dia. Jadi klasifikasi yang di data mining ini apabila ketika diukur ternyata ini
ada sebuah hewan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Nah, hewan ini memiliki ruas ini, memiliki tulang yang begini, mata yang begitu. Nah, ini masuk ke kelas yang mana di antara 10 kelas misalnya. Itu baru masuk classifier di data mining kita. Baik. Klasifikasi apalagi ya? Wajah berminyak dan tidak berminyak. Sama, saya kira sama. Jadi klasifikasi kulit wajah berminyak kan, atau dengan sebuah kertas minyak itu sehingga ketahuan minyak atau tidak minyak. Segala hal yang simpel ini tidak perlu kita jadikan sistem classifier di data mining. Jadi, ada proses untuk berpikirnya, proses untuk mengiterasi kegiatannya, itu kita kategorikan data mining. Ataupun yang simpel berupa query, tidak perlu kita bikinkan sistem data mining-nya. Baik, banyak sekali contoh bagus ya. Ya, ada contoh lagi, klasifikasi penyakit dari demam dari gejala penyakit yang ada. Panas saja itu kurang, harus ada tambahan lagi. Apa dari situ diukur semua fiturnya, misalnya ada 5 yang diukur, oh ini ternyata penyakit X, penyakit Y gitu. Baik, terima kasih. Ini contoh klasifikasi yang sudah Anda tulis di World Slido ini. Bisa bermanfaat. Kita kembali ke tempat kita tadi. Ya. Bahwa regresi sekarang. Selain klasifikasi ada regresi. Regresi itu memprediksi nilai dari suatu variabel kontinu berdasarkan nilai dari variabel-variabel lainnya. Dengan asumsi model yang dibuat memiliki dependensi yang linear atau non-linear. Banyak dipelajari di statistika dan bidang lain yang hubungannya dengan neural network. Contohnya, memprediksi banyaknya penjualan suatu produk berdasarkan permintaan pasar dan banyaknya penjualan pada bulan-bulan sebelumnya. Ini kayaknya perlu dimainkan lagi nih ya. Saya kira perlu dimainkan juga nih. Ya, silakan mulai diketikkan ini. Atau regresi yang Anda ketahui. Namun juga yang Anda ketahui. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Yang tahu aja. Ya, boleh multiple answer juga boleh. Ya, silakan diketikkan contoh regresi yang Anda ketahui di Slido. Contoh regresi yang Anda ketahui. Tadi ada contoh di dalam slide kita tadi, itu memprediksi banyaknya penjualan suatu produk. Memprediksi kecepatan angin berdasarkan temperatur, kelembapan, dan tekanan udara. Ada penting di sini suatu variabel kontinu berdasarkan nilai dari variabel-variabel lain. Variabel kontinu yang berdasarkan nilai dari variabel lain. Asumsi model yang dibuat memiliki dependensi yang linear atau non-linear. Silakan memprediksi harga jam juga boleh. Ya. Ya, bagus. Ini sudah ada prediksi jumlah kasus COVID-19. Nah, dia memprediksi dari time series sudah dibikin sebelumnya. Harga saham dalam 1 minggu ke depan. Prediksi kenaikan harga dolar berdasarkan data harian. Mendapatkan nilai ppm dari suatu gas dari sensor di sinyal. Ya, baik, ini contoh dari regresi. Kita akan lihat lagi contoh yang lain. Baik, prediksi time series dari harga saham. Oke. Berikutnya ada aplikasi clustering. Dalam aplikasi ini kita bikin kelompok untuk sekumpulan objek sehingga objek yang karakteristiknya mirip berada dalam satu kelompok. Kalau objek itu karakteristiknya tidak mirip, maka di kelompok yang berbeda. Di sini kita tidak tahu kelompok A, kelompok apa, kelompok B itu kelompok apa. Yang penting di dalam satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 begitu. Nggak tahu asosiasinya kelompok 1 itu kemana. Dan dalam pengelompokan ini, pedoman kita satu-satunya adalah kemiripan dari objek itu. Kalau misalnya dia mirip, maka dalam satu kelompok. Kalau ternyata berbeda, maka dia harus diletakkan di kelompok yang lain. Maka kemiripan jadi penting. Karena itulah ditetapkan banyak sekali kriteria-kriteria yang asosiasinya arahnya selalu pada tentang kemiripan data ini.
Aturan bakunya adalah kalau jarak intra-cluster diminimalkan dan jarak inter-cluster dimaksimalkan. Itu nanti jadi bagus. Intra-cluster itu dalam satu cluster terdapat ada beberapa data. Maka data-data di dalam cluster itu kita sebut intra-cluster. Adapun data di cluster satu dengan cluster yang lain itu namanya inter-cluster. Kalau mau bayangan ya, inter sama inter ini, bayangkan aja internet sama intranet. Tahu intranet? Intranet itu komputer dalam jaringan. Jaringannya ada di dalam gedung misalnya, itu intranet. Kalau internet, itu komputer antar jaringan. Jaringannya di mana? Di rumah saya ada nih jaringan ini, karena saya ada wifi nih. Di rumahnya sebelah juga ada, rumahnya sebelah lagi. Kantor mana, kampus lain, negara mana, ada lagi. Maka jaringan antar komputer itu kita sebut sebagai internet. Baik. Jadi intercluster, itu antar cluster satu dan cluster yang lain. Kalau intra-cluster itu di dalam. Terus kok bisa minimal? Iya, kalau di dalam satu cluster, maka jarak satu dengan yang lain harus sangat dekat. Karena sangat dekat berarti jaraknya dekat. Dekat itu minimum. Minimum itu mendekati 0. Nah, data yang ini dengan data di cluster lain harus sangat berbeda. Kalau nanti mirip, itu salah. Harus beda. Bentar lagi. Waktu ada pemilu 2019 ya, atau 2015. Itu kalau nggak salah menjadi 55 apa itu? Partai di Indonesia ini. Bisa kita tebak itu 55 partai itu satu sama lain ada yang mirip. Memang sih sebelumnya dibebaskan silakan bikin partai, maka setiap orang mengukur dirinya dengan orang lain diukur. Aku mirip nggak dengan kamu? Oh mirip, jadi asal partai ya? Iya. Aku mirip nggak dengan kamu? Oh kita beda, ya udah kita beda partai ya. Nah kemiripan seperti itu baik apa enggak? Nah kita cek. Kalau ternyata kemiripan seperti itu thresholdnya kurang bagus, maka suatu saat yang berbeda ini akan berkumpul. Itu disebut fusi partai. Karena itu 55 partai tadi nggak lama kemudian kumpul. Yang itu ya jadi itu, yang itu dan itu jadi itu, bisa ada kelasnya masing-masing. Itu namanya fusi. Nah, kalau mungkin klaster-klaster yang memang di dalamnya itu terlalu beragam, jarak antar klasternya itu sangat tinggi. Jadi satu sama lain berbeda ya. Karena berbeda maka jaraknya tinggi, maka jarak dimaksimalkan. Maka kalau dalam satu klaster ternyata jaraknya berjauhan, suatu saat akan pecah. Itu yang tinggal namanya belakangnya ada perjuangannya atau namanya cara apanya, nampai apa versi apa atau nampai kubu apa gitu, jadi akan jadi pecah jadi 2, jadi 3, jadi 4 karena yang berbeda. Kalau berbeda dipaksakan satu, nanti suatu saat akan pecah. Karena itu saya pesan kalau di Indonesia ini alhamdulillah sudah stabil. Ini kita tahu semua berbeda-beda tapi tetap satu jua kan, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang kira-kira beda jangan disama-samakan. Hanya sudah sama, jangan usah dibeda-bedakan. Ada orang tertentu ini di Indonesia ini suka membeda-bedakan hal yang sudah sama. Akhirnya berantem, menghasut. Dan sebaliknya, harus menyamaratakan semua yang seharusnya berbeda. Ini ruwet. Jadi ada dominasi mayoriti. Ya boleh. Jadi yang jelas beda, ya udah beda. Yang jelas sama, ya harus kita tetapkan kesamaannya. Baik, intra-cluster dan inter-cluster. Sekali, kita bisa mendapatkan contoh di clustering ini, mengelompokkan target customer untuk marketing. Bedanya apa? Pada zaman dahulu, orang kalau mau marketing, maka paket marketnya ini, promosinya ini akan disebarkan ke segala penjuru. Oh, semua orang dapat. Ibaratnya kalau itu berupa poster, tiap orang lewat dikasih poster. Ada berapa orang lewat di sini? Ada 1000 orang kasih poster semua. Padahal yang relevan dengan yang dipromosikan cuma 3 orang. Maka yang 997 poster tadi itu terbuang sia-sia. Harusnya ya 3 itu sajalah yang perlu diberikan poster ini. Itulah customer harus diklasifikasi. Tapi kita nggak punya model klasifikasi. Kalau itu di clustering. Dengan clustering ini mereka antar customer dibandingkan satu sama lain, maka mereka akan mengumpul terhadap clusternya masing-masing. Ketika sudah mengumpul, maka kita bisa menebak, oh cluster yang ini enaknya diginikan. Cluster yang itu enaknya digitukan. Contoh, kalau user ini semua ada 1000 orang, kita cluster misalnya jadi 10 cluster. Ternyata bisa dibaca nanti. Cluster A itu ternyata orang-orang yang sukanya olahraga, goes. Maka marketing untuk goes ini ada khusus. Sampai ada yang memainkan isu kemarin itu, goes
untuk apa ya? Untuk pariwisata daerah tertentu dikasih isu ya malah merusak acara itu ya waktu itu ya, pariwisata daerah. Nah, tapi kan marketingnya daerah itu menggunakan cara ini. Walaupun kontennya kita nggak suka ya karena itu pelecehan, tapi mereka rupanya mengerti bahwa orang yang gowes ini kalau mau diberi promosi tentang kota itu, yang tinggal di Malang yang tahu ini kejadiannya. Maka orang gowes tadi dikasih konten promosian tentang itu. Maka untuk menarik perhatian ke sana, ke daerah itu misalnya, lihat customer-nya apa dulu. Kalau customer-nya sukanya ternyata kuliner, maka konten-konten kuliner lebih. Kalau marketing untuk customer yang customer-nya sukanya ternyata adalah olahraga, ya beda-beda. Demikian pula ketika kita mengelompok dokumen yang saling terkait untuk browsing. Browsing bernavigasi ya. Ini dokumen banyak kita kelompokkan. Contoh, dokumen berita. Dalam sehari banyak sekali berita. Contoh lain, dokumen paper. Paper ada ribuan. Di Google Scholar itu ribuan paper. Nah, kalau paper itu bisa dikelompokkan, itu biasanya sekarang ini sudah banyak nih kelompok. Akibatnya ketika Anda sudah ngupload sebuah paper, tiba-tiba ada yang ngirimi Anda. Pak, nggak kepingin baca paper yang ini, entah. Iya, ini saya suka paper yang ini. Kenapa? Karena paper Anda termasuk klaster X. Ada klaster Y, ada klaster C. Nah, di klaster X itu toko-toko paper yang ada di klaster X itu sudah ada, X1 sampai X2 sampai X3. Maka ketika Anda jadi anggotanya klaster X akan diberikan perkenalan. Contoh lain user, di Facebook itu user banyak sekali. Kalau Anda sudah tahu jaringan user di sana, maka ketika itu Anda masuk, dia akan mengenalkan. Anda masuk ke jaringan ini, berarti Anda akan mengenal yang ini juga. Kenalkanlah. Akhirnya kita kenal. Itu contoh clustering. Mau dicoba clustering apa saja? Baik, silakan ditulis lagi di apa ya Anda tentang contoh aplikasi clustering apa yang Anda ketahui. Silakan ditulis. Oke. Silakan dibuka di slide lagi. Contoh-contoh clustering yang Anda ketahui. Clustering data penduduk miskin. Mungkin maksudnya kota dengan penduduk miskin gitu kali ya. Jadi kota se-Jawa Timur misalnya ada 33 kota. Mari kita clustering menjadi 3 macam. Nah, ada cluster A, cluster B, cluster C. Kita berdasarkan uminya, kita cluster jadi 3 misalnya begitu. Kalau Jawa Timur itu dari bahasa saja bisa kita cluster itu. Tapal kuda, Pasuruan Situbondo, ya. Terus Bondowoso, ada cluster Arek, ya Malang, bawah itu ada cluster Mataraman sendiri areanya, yang bahasanya bahasa Jawa mendekati Jogja, beda bahasanya. Clustering data pasien COVID-19 berdasarkan gejala. COVID-19 ini sudah ada peraturan baku, sehingga kalau dia memenuhi kriteria ini, dia langsung masuk ke kelas itu. Jadi bukan clustering. Dia akan mencocokkan kriteria itu, rule yang ada itu, jadi tahu, Anda masuk yang mana ini. Jadi kita sudah menjadikan. Tapi kalau kita bikin rule-nya, nah, rule-nya itu kita mengolah dari data-data yang ada itu bentuk cluster. Pengelompokan calon jamaah haji yang harus segera diberangkatkan terlebih dahulu berdasarkan umur, kesehatan, asal daerah. Betul sekali ya. Ini ada 1.000 calon jamaah haji. Ini kita kelompokkan. Cuman kalau di Indonesia biasanya bisa mengikuti daerahnya sesuai dia mendaftarnya. Di Kloter, Probolinggo, Kloter, Surabaya, Kloter. Maaf, kalau Surabaya biasanya untuk melengkapi aja. Ya luar kota biasanya. Kloter Gresik ada 3 misalnya. Itu contoh-contoh Kloter. Biasanya simpel kalau jamaah haji. Mengelompokkan jawaban pertanyaan berurusan. Yang lain mana nih? Silakan ditampilkan ya.
Halo, yang lain? Silakan menuliskan. Mengelompokkan jawaban pertanyaan uraian siswa berdasarkan kedekatan dengan kunci jawaban. Ya, bisa juga sih. Ya, bisa juga. Jadi, uraian siswa nanti dimiripkan di klaster. Ini saya biasanya begitu. Kapan hari saya punya kelas yang tanya itu ada sekian puluh orang. Nah, saya jawab sekian puluh pertanyaan itu tentu butuh waktu panjang kan. Katakanlah satu pertanyaan akan saya jawab 2 menit. 2 kali 30 aja sudah 60 menit, 1 jam hanya untuk jawab pertanyaan. Maka dari 30 pertanyaan tadi saya klasifikasi jadi 4. Alhamdulillah keluar. Jadi ada 4 kelas, 4 klaster. Maka dari klaster 1 ternyata semuanya mirip ke arah situ yang teksnya. Klaster 2 ternyata mirip. Mereka menanyakan tentang prinsip-prinsipnya. Menanyakan prinsipnya. Klaster 3 ternyata bahas tentang contoh-contohnya. Jadi gampang aja saya jawab itu cuma 4 jawaban. Masing-masing kita jawab cuma 3 menit, 3 kali 4, 12 menit. Selesai. Itu contoh aplikasi kapan hari saya menerima pertanyaan dari hadirinnya banyak sekali. Alhamdulillah pertanyaan tertulis jadi gampang seperti Anda ini. Nah, saya jadi copy paste, masukkan Python, dimasukkan ke ya satu functional classifier. Untungnya kalau Python ini kita sudah punya metode yang library-nya itu komplit, tinggal diundang, diimport, kemudian kita masukkan sudah langsung di cluster sesuai metodenya. Ya tentu saja Anda harus menguasai itu juga. Cuman menurut saya tidak sekedar menguasai cara pemanggilan fungsinya, melainkan apa yang ada di dalamnya. What is inside. Soalnya dulu ada yang lucu nih mahasiswa ini. Anda menggunakan apa ini? DCT. Menggunakan decision tree. Oh ya, decision tree ya. Ternyata dia hanya tahu cara manggilnya decision tree pakai function ini, import library-nya ini. Sudah. Terus decision tree-nya sendiri tahu? Nggak tahu. Nggak ngoprek? Enggak. Itu nggak lucu. Jadi Anda harus tahu tentang decision tree. Soal manggil function yang sudah ada library-nya tentang decision tree, Anda nggak usah develop dari awal, nggak apa-apa. Saya setuju itu. Daripada lama-lama Anda ngurusi decision tree, mendingan Anda gunakannya sudah ada itu. Ini kecuali Anda mengembangkan decision tree yang baru, seperti yang kita nanti akan projectkan di belakang hari, Anda harus bikin sebuah metode yang baru. Decision tree yang versi baru, diinovasi. Mungkin nggak usah terlalu muluk-muluk, mungkin dimodifikasi aja dulu. Dimodifikasi, kemudian diinovasi kalau sudah ada pengembangannya. Baik, banyak sekali nih yang sudah masuk. Yang lain silakan masukkan dong, clustering. Intinya ini ada entitas, masing-masing punya fitur, dibanding-bandingkan mana mirip dengan siapa mirip dengan siapa, maka akan jadi kelas. Tentukan aja 3 kelas misalnya, maka kelompok jadi 3. Yang lain, halo, hadirin, silakan mengetikkan contoh clusteringnya. Mengelompokkan kota tadi bagus. Mengelompokkan negara berdasarkan penanganannya terhadap COVID. Bagaimana penanganan mereka terhadap COVID? Dikelompokkan, itu mengklaster juga. Mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kinerja akademiknya, kelompokkan. Ya. Clustering pada tren penjualan satu produk. Ya, boleh. Ada yang penjualannya bagus ini. Oh, yang lain. Pixel di cluster. Sehingga tahu ini segmen A, ini segmen B, ini segmen C. Pixelnya apa? Mungkin penginderaan jauh dari langit, foto permukaan tanah. Oh enggak, ini fotonya dari medis. Ini gambar angiografi. Itu ini gambar CBCT, beam mental. Ayo, ada lagi nih. Clustering pasien rawat inap rumah sakit. Ya, aplikasinya apa kira-kira ya? Pasien yang rawat inap di clustering. Jadi 3 kelompok, 10 kelompok. Ya, sorry, harus ada gunanya. Gunanya apa dulu? Mengelompokkan tingkat kesehatan mental atau psikologi pada masyarakat berdasarkan pola perilakunya. Boleh. Nanti akan ada beberapa kelompok masyarakat ya dari perilaku. Boleh. Clustering calon target iklan di sosial media berdasarkan umur, pekerjaan, aktivitas jasa, aktivitas pasar e-commerce. Pasar ini ya.
Boleh. Jadi ini punya umur, punya pekerjaan, punya aktivitas harian dalam bertransaksi. Kemudian kita klasifikasi, sehingga nanti akan jadi misalnya 5 klaster. Maka masing-masing dari 5 ini penanganan marketingnya berbeda. Baik. Ini sudah cukup banyak. Waktunya ternyata kita terlalu lama di sini. Baik. Berikutnya tentang asosiasi, membuat dependency rule untuk memprediksi kemunculan suatu item berdasarkan kemunculan dari item lainnya pada suatu kumpulan record. Contohnya, memprediksi barang apa lagi yang akan dibeli customer kalau customer itu membeli barang X, Y, Z. Kalau Anda di Tokopedia misalnya, atau Bukalapak misalnya, atau Shopee, Anda beli satu barang, tak lama kemudian Anda disodori. Nggak beli ini juga, nggak beli ini juga, nggak beli ini juga. Nah, itu berarti adalah barang-barang yang punya asosiasi tinggi dengan barang yang barusan Anda beli. Sekarang mungkin beli kamera, tanya nggak butuh layar hijau, nggak butuh mic, nggak butuh lighting, itu semua adalah bagian dari perlengkapan untuk online. Atau mungkin Anda mau jadi YouTubers, ditawari segala macam yang hubungannya dengan YouTubers. Ini adalah barang-barang yang berasosiasi terhadap barang yang kita beli tadi. Kita sebut dengan dependency rule atau aturan ketergantungan. Kemunculan suatu item itu berdasarkan kemunculan item lain. Kemudian menentukan kombinasi dari gejala penyakit dan hasil tes yang berhubungan dengan suatu penyakit. Kalau dia sakit ini, biasanya juga sakit itu dan sakit itu. Itu namanya asosiasi. Baik, berikutnya adalah deteksi anomali atau deviasi atau perubahan, bahwa kita mendeteksi perubahan yang signifikan dibandingkan dengan perilaku normal. Itu biasanya sebagai mendeteksi penipuan kartu kredit. Ini ada orang kok transaksinya melonjak luar biasa. Ini kalau di dunia citasi, Anda mungkin bisa tahu ya, dengar. Suara masih bisa dipantau? Terkoneksinya rendah soalnya. Masih bisa ya. Kartu kredit, ini penipuan atau tidak? Terjadi ada keanehan transaksi. Itu namanya anomali. Pada citasi yang tadi saya sampaikan gitu, ada orang yang tidak pernah disitasi orang lain, tiba-tiba pada suatu hari tertentu, ada 1.000 orang yang mensitasi ke dia. Wih, habis ngapain ini? Ini bisa kita cek ini. Kebetulan di sistem negara kita difasilitasi oleh pemerintah untuk menggunakan Sinta. Kalau di tingkat internasional ada namanya Scopus, ada namanya Google Scholar. Nah, di situ biasanya ditunjukkan. Ini tiba-tiba dia melonjak. Itu biasanya ada kecurangan tertentu. Kita nyebut sebagai kartel citasi. Saat ini di Indonesia ada sejumlah orang yang bikin kartel. Bikin kartel itu bikin kelompok organisasi, ya nggak resmi sih. Satu sama lain itu saling mensitasi. Jadi kalau kamu bikin paper, tolong namaku masukin ya di dalam referensi ini. Saya punya paper ini, masukin ya. Padahal yang dimasukin itu topiknya apa, paper yang disusun topiknya apa, nggak nyambung. Paper tentang ekonomi yang dimasukin tentang misalnya kemesinan, misalnya tentang sipil, nggak nyambung sama sekali. Demi supaya paper itu dianggap sebagai referensi dari paper orang lain. Maka disebut sebagai kartel citasi. Di Indonesia lagi marak gitu. Kalau di luar negeri dulu maraknya, kalau di Indonesia baru sekarang marak. Biasalah, agak lambat ini. Sama seperti COVID kemarin di negara lain melonjak, kita tenang aja. Masih banyak yang punya aktivitas massal. Begitu yang di negara lain itu mulai turun, kita mulai naik. Ya, emang agak lambat ininya, reaksinya. Baik, di sini mendeteksi intrusi jaringan, mendeteksi perilaku tidak normal dari jaringan sensor untuk proses monitoring dan pengawasan. Juga itu termasuk anomali kan. Challenge-nya. Challenge pertama tentang scalability, yaitu pertumbuhan data ini melonjak signifikan. Kita biasanya punya sebagai eksponensial. Eksponensial itu naiknya cepat. Kalau linear itu garis, kalau polinomial itu membentuk suatu kurva, dan kalau polinomial eksponensial ini kurvanya sangat tinggi drastis. Dibutuhkan tempat penyimpanan storage yang besar. Ini scalability ini. Ya, komputasinya juga kuat. Yang berikutnya tentang high dimensionality. Kalau bahasa Diraja itu kita nyebutnya sebagai multi sama hyper. Ya, penggunaan factorial sensing ya. Dan-nya itu multi. Karena ada multi sensor. Ada yang multi banyak sekali dari SAR misalnya, synthetic aperture radar. Itu
Itu biasanya ratusan itu dimensinya, ratusan gambar. Baik, kita lanjutkan. Berarti nanti ini datanya, data main itu boleh aja nanti berupa image ya. Kalau ada menyampaikan image boleh. Juga bisa berupa dokumen, data, juga bisa. Berupa sinyal juga boleh. Ya, data mining datanya bebas. Anda bisa ngambil data apapun. Dimensi, banyaknya variabel atau fitur, dataset. Kemudian ada istilah course of dimensionality, yaitu ledakan jumlah dimensi. Mungkin kalau Anda belum tahu, saya kasih tahu tentang dokumen, itu didefinisikannya dari jumlah kata, jenisnya kata yang menyusun dokumen itu. Misalnya sebuah dokumen terdiri dari 200 kata. 200 kata ini ternyata digunakan ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, dan ternyata satu dokumen itu terdiri dari 1000 kata. 1000 kata itu ternyata satu kata ada yang berulang sampai, maka akan ada 200 kata yang unik di situ. Bisa Anda bayangkan bahwa dokumen ini didefinisikan sebagai 200 dimensi. Bisa bayangkan nggak? 3 dimensi saja ruang kayak gitu ya, ruwet. 4 dimensi nggak bisa terbayang. Ini 200 dimensi. Kalau di image disebut apa? Hyperspektral atau multispektral. Multispektrum itu artinya multidimensi. Kalau ratusan nggak multi lagi, tapi hyperspektral, hyperspektral image atau hyperspektrum. Ini hyperdimension. Nah, kalau dimensi bertambah emang kenapa? Kalau dimensi bertambah, ruangnya itu menjadi luas sekali. Kalau dimensinya bertambah, maka ruangnya itu jadi luas sekali. Misalnya 3 dimensi. Asalnya cuma 2 dimensi nih. 2 dimensi. Maka kalau di sini ada 3 titik, kayaknya bisa digaris-garisin. Tapi kalau udah 3 dimensi, mungkin titik yang ini ternyata nggak satu bidang. Dia berada di sana satunya. Jauh sekali. Nah, maka di ruangannya luas sekali. Bayangkan kalau itu ratusan dimensi. Tentu akan banyak ruangan yang dianggap kosong. Maka data ini konfigurasinya kita sebut sebagai sparse. Sparse itu renggang. Kebalikannya dense. Dense itu pekat. Ya, padat. Jadi sparse kebalikannya dense. Padat kebalikannya renggang. Padat itu dense, renggang itu sparse. Baik. Chance yang berikutnya adalah data yang kompleks dan heterogen. Suatu dataset itu bisa terdiri dari data yang dengan tipe atribut yang berbeda-beda. Ini mengakibatkan perlunya pemrosesan tambahan untuk menyederhanakan data. Ini kalau yang tadi apa tadi? Data yang kompleks dan heterogen ya. Ini challenge-nya. Challenge-nya artinya Anda bisa berkiprah di sini dalam mengembangkan paper. Anda bisa milih. Nah, kalau yang tadi Pak, yang tadi karena high dimension boleh. Jadi ada mahasiswa yang bikin paper untuk memecahkan masalah multispektrumnya tadi, high dimensionality. Ada juga yang fokus pada kompleksnya data atau heterogenitas data, sehingga penanganannya berbeda, pemrosesannya juga berbeda. Ada juga yang fokusnya kepada kepemilikan dan distribusi data, karena data yang seperti ini agak sulit. Misalnya data kedokteran itu harus pernah dites dulu oleh dokternya, namanya itu konsen. Data konsen itu harus dilihat apakah aman atau tidak, misalnya ada ujinya. Konsen itu kadang data yang dibutuhkan tidak disimpan pada satu lokasi sehingga butuh metode data mining yang terdistribusi atau tersebar. Baik. Berikutnya tentang analisis data non-tradisional. Data non-tradisional biasanya berukuran besar dan tidak terstruktur sehingga sulit diolah menggunakan statistika konvensional biasa. Sehingga kalau kita lihat ini akan menyita waktu dan karena itu analisisnya tidak bisa digunakan data distribusi. Ini adalah yang bagian pertama. Untuk itu saya persilakan kalau ada yang ingin tanyakan di bagian ini boleh dimasukkan ke dalam apa tadi slide yang kita bikin barusan. Boleh ada yang tanyakan itu langsung ditulis di Q&A, question and answer. Di Q&A Anda bisa masukkan pertanyaan tentang penjelasan materi 1. Baik, materi yang lain saya harapkan nanti dibaca di pertemuan berikutnya. Dalam hal ini ada 12 file PowerPoint, buku
panduannya atau buku textbooknya. Anda juga bisa download. Kita sediakan buku textbooknya di Classroom, nanti bisa dari sana. Waktu kita hari ini kayaknya sampai di sini dulu. Untuk yang slide kedua, sementara ini nggak kita bahas dulu di sini. Namun demikian, oh iya sih, kayaknya perlu saya beri ulasan aja ya untuk Anda di rumah supaya bisa. Atau saya bertanya dulu aja. Saya persilakan ada pertanyaan dulu. Baik. Mas Prasetyo mengatakan untuk permasalahan data yang tidak seimbang. Sebentar. Ini gimana tadi? Linknya. Bisa melihat semuanya. Baik. Pertanyaan tentang permasalahan data yang tidak seimbang, unbalance. Itu termasuk ketantangan data mining di bagian apa, Prof? Oke. Imbalance data itu cukup banyak pengembangannya. Di antara kita yang mengembangkan mesin pencari kita atau mesin classifier kita itu demi data yang imbalance. Ini ada contoh, Mbak Laras ada di sini kah? Lagi aktif? Ada salah satu contoh, mungkin dalam 1 menit, 2 menit bisa diceritakan solusi imbalance yang kalian tawarkan itu. Silakan, bisa connect dengan misalkan data tidak seimbang ya. Sebentar saya. Kemarin kan bikin paper nih. Kita kan bikin paper untuk data yang imbalance. Misalkan seperti ini. Image kita kemarin. Enggak, ini cerita saja kan Pak. Soalnya kalau yang itu agak susah. Boleh. Bentar, jadi misalkan ada suatu penyakit. Oh, Pak Agus aja yang menjelaskannya tentang apa namanya sensitivity sama specificity akurasi yang nanti. Belum nanti. Menurut saya seperti itu. Jadi misalkan imbalance tuh maksudnya adalah apabila misalkan ada suatu penyakit. Nah, penyakit itu biasanya kan datanya sedikit sekali. Berbeda dengan data orang sehat. Nah, ketika kita berusaha mendeteksi penyakitnya cuma sedikit sekali, kadang kita susah menemukannya. Dan metode yang kita buat itu kadang gagal mendeteksi penyakit yang sedikit sekali itu tadi. Maka itu ada tantangannya termasuk. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Salah satu tantangan challenge-nya adalah ketika data yang positif yang kita anggap sebagai kelompok yang akan dicari itu, dideteksi itu ternyata nggak banyak bisa didapatkan di pasar, di masyarakat, di industri, sulit mendapatkannya. Sementara yang normal itu banyak sekali, ribuan, bahkan jutaan. Nah, itu namanya problem imbalance data, tidak seimbangnya data. Ya, itu termasuk dalam challenge kita tentang data ya. Tadi yang sudah dibahas tadi, beberapa data yang kompleks tadi ya, heterogen, atau scalability juga kita bahas tentang itu. Kenapa yang normal bisa ribuan begitu? Memang yang positif memang sedikit sekali, scalabilitasnya berbeda. Saya pernah ya, waktu ini masih 20 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, saya pakai 20 menitnya untuk materi kedua. Ada? Baik, saya lanjutkan ke materi kedua kalau begitu. Semoga ini bisa selesai lebih cepat. Baik, pada bagian data ini kita akan bahas tentang data dan atribut, jenis atribut, dan jenis dataset. Nanti ada beberapa bagian ya. Ada pertanyaan yang bisa dipakai di buku. Kenapa, baik. Contoh data. Contoh kelas ya, pertanyaan di buku. Oh, tidak, saya belum Q&A-nya. Belum diupload ya? Atau kita upload di sini aja. Baik, saya lanjutkan dulu. Ini data dan atribut. Atributnya itu adalah kalau kita katakan di data itu field-nya. Field 1, field 2, field 3. Ini field 4 ini. 4 field. Makanan, ya, value-nya. Nah, ini ceknya.
Objek dia punya atribut seperti ini. Objek satu ternyata makanannya adalah tanaman, habitatnya di air, mamalia, ya, karnivora, tidak. Seperti binatang apa ini? Ada yang makanannya daging, tinggalnya di darat, mamalia, ya, karnivora, ya. Oh. Itu adalah satu baris, satu objek, satu atribut. Satu objek bisa punya banyak atribut. Jadi data merupakan sekumpulan dari objek beserta atributnya. Atribut variabel dan fitur merupakan karakteristik dari setiap objek. Nah, sekumpulan atribut akan mendefinisikan satu objek. Atribut. Baik, sekarang kita lihat tentang karakteristik data. Yang pertama, dimensionality atau banyaknya atribut. Ibaratnya kolom tadi ya. Makin banyak dimensinya, makin tinggi cost-nya. Di antara cost-nya adalah biaya komputasinya. Yang kedua, tentang sparsity-nya atau ketersebaran data. Sparsity itu tadi tinggi sekali, akhirnya datanya itu terpencar-pencar di sini, di sana sekali jauh. Maka jadinya renggang, tidak padat atau dense. Dan resolusinya, kemudian size atau ukurannya, ini adalah problem pada karakteristik data. Baik, nilai atribut adalah angka atau simbol untuk suatu atribut dari objek tertentu. Umur 70, angka 70. Atau simbol suatu atribut. Atribut yang sama dipetakan menjadi nilai-nilai atribut yang berbeda. Contoh tinggi badan dapat dipetakan menjadi nilai atribut meter, satuan meter atau satuan sentimeter. Atribut yang berbeda bisa memiliki nilai atribut yang sama. Contohnya atribut banyak saudara dan usia. Banyaknya usia itu sama-sama berupa angka integer. Ini contoh jenis atribut. Ada berapa macam? Ini ada dari sini, kalau kita perhatikan ini dari kategorikal dulu. Jadi ada kategorikal, ada numerikal ya. Sekarang kita kategorikal dulu. Kategorikal bahasa lain kualitatif. Kualitatif itu ada dua macam, ada yang nominal, ada yang ordinal. Kalau ordinal, ordernya, ada urutannya. Kalau nominal itu tanpa urutan. Contoh yang nominal adalah nomor registrasi, NRP. Nomor registrasi itu kebetulan kalau NRP ada urutannya gitu ya. Bisa aja tuh ada urutannya, misalnya registrasi G7656 M16J35 itu nomor registrasi beda-beda. Atau warna mata, hijau kuning, nggak bisa diurutkan. Kode pos, memang angka sih tapi nggak bisa diurutkan itu. Bahkan aja nggak bisa. Ya. Ini warna itu nggak bisa diurutkan. Bisa diurutkannya warna itu kalau kita asosiasikan ke panjang gelombang misalnya, Mejiku, Hibinio. Ya. Gelombang tertentu di spektrumnya itu urutannya seperti itu. Oke. Itu tentang nominal. Kalau ordinal ada ordernya, ranking, kelas, kelompok tinggi badan, tinggi sedang pendek, adalah ordinal. Kemudian ada numerikal, kuantitatif. Ada ya, kalau kategori itu ada kategorinya. Numerikal itu kuantitatif. Interval. Contohnya suhu, derajat suhu Kelvin, berat, panjang, waktu, jumlah barang. Itu adalah kelompok yang rasio. Sekarang kita cek tentang properti nilai atribut. Ini perbedaan itu bisa kita ukur dengan sama atau tidak sama dengan. Urutan itu bisa ukur dengan lebih besar atau lebih kecil, lebih dari atau kurang dari. Meaningful differences itu kita ukur dengan cara kita gulakan atau kita kurangkan. Kalau meaningful rasionya itu perkalian atau pembagian. Jadi kalau yang pertama tadi, di sini yang nominal ini nggak bisa kita cari lebih besar atau lebih kecil, bisanya diapakan? Bandingkan sama atau enggak, warna mata misalnya, coklat atau enggak, biru atau nomor registrasi sama dengan nomor ini atau bukan. Kalau yang kedua ini urutan order, maka kita bisa urut mana tinggi daripada itu. Kalau ada memuaskan, sangat memuaskan, kumlaut, ranking itu bisa kita urutkan. Ya, kumlaut dulu lah, terus sangat memuaskan, baru yang memuaskan gitu. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas
berapa? 9 ya. 12. Itu ada urutan kelasnya. Makin tinggi, makin senior. Kelompok tinggi badan demikian. Maka ada lebih besar atau lebih kecil, atau urutan order. Yang ketiga, meaningful difference, ada plus minusnya. Ya, kalau ini tanggal suhu ini bisa kita tambah. 3 hari dari sekarang, berarti tanggal sekarang ditambah 3. Suhu ini lebih tinggi 2 derajat, ini bertambah. Suhunya berkurang 5 derajat. Kayak suhu di Surabaya itu, Anda tahu aja, beberapa tahun terakhir ini menurun sekitar 3 derajat rata-ratanya. Yes. Jadi walaupun Anda pernah ke Surabaya merasa panas, itu lebih dingin itu daripada sebelumnya. Nah, kalau yang terakhir itu ya enaknya nggak bisa dijumlahkan, dikurangkan. Ini kali kan maaf, ini perkalian atau pembagian. Yang sama tadi, ingat tanggal kalender, apa bisa dikalikan? Nggak bisa. Jadi contohnya kalender tanggal berapa? Tanggal 5. Sebentar, kalau tanggal 5 kali 2 berapa ya? Tanggal 10. Nggak bisa. Nggak bisa dikalikan ya. Tanggal nggak bisa dikalikan. Kalau berapa hari masih bisa? 5 hari. 10 kali 4 berarti 10 hari. Suhu begitu juga. Suhunya berapa ini? Suhunya 50 derajat Celcius, Pak. Kalau 2 kali lipat, 100 derajat Celcius sehingga dia mendidih. Enggak juga. Jangankan suhu 50 dengan 100. 50 dengan 52 aja ya. Mungkin terlalu ya 50. 37 ya, panas badannya. Berapa? 37. Terus temannya satunya lagi, panas sekali. Berapa? 40 derajat. Orang panasnya anak ini 2 kali lipat dari panasnya anak itu. 37 sama 40 kok 2 kali lipat itu gimana? Karena dirasa ini panas banget. Jadi nggak bisa dilipat gandakan emang. Ya, ini kalau di sini dari nolnya ya. Beratnya 2 kali lipat masih bisa. Panjangnya masih 2 kali lipat bisa. Kemudian dari properti kita sudah tahu ada itu. Trip nominal itu bisa distinguish. Ordinal bisa distinguish dan bisa order. Ya, bisa lebih kecil, tapi sama atau tidak sama bisa juga. Kalau atribut yang difference itu distinguish bisa, order bisa, meaningful bisa. Meaningful difference ya, tapi ya kalau meaningful rasio nggak bisa. Dan itu semua bisa, distinguish bisa, order bisa, order meaningful difference bisa, meaningful yang rasio bisa. Itu yang terakhir sih. Oke, itu properti atribut. Berikutnya adalah atribut discrete dan continue. Ini kalau kita lihat ini bedakan jadi 2. Atribut discrete itu nilai yang dan didapat dari hal menghitung. Biasanya direpresentasikan sebagai integer. Discrete. Continue real. Kita biasanya ngomong tentang continue itu dengan discrete ini adalah discrete itu digital. Kalau continue analog gitu ya. Ini jam berapa ya ini? Coba lihat pakai jam dinding yang bulat tuh ada dalamnya sama apa? Discrete atau continue? Digital apa analog? Jam dinding yang bulat pakai jarum itu. Analog ya. Kalau jam dindingnya itu pakai angka, menampilkan angka digital. Juga digital, berarti digital. Ya, integer. Soalnya kalau jam dinding yang pakai jarum itu, misalnya jarumnya menuju angka 2, menjelang 2. Itu jam berapa sih? Jam 3 lebih 10. Belum, masih belum 2 kok. Oh, berarti jam 3 lebih 9. Kurang dikit. Oh, jam 3 lebih 8,5. Ya, 8,5. Tapi kurang dikit lagi. Oh, jam 3 lebih 8,56. Nah, gitu lebih detail itu. Tapi kurang detail lagi. Enggak ada nilainya itu. 3,584. Terus begitu. Itu enggak akan ada detail. Nah, continue. Baik, kita lanjutkan bahwa atribut yang continue merupakan bilangan real. Dan dapat dari hasil mengukur juga. Ya kok juga. Mengukur ya, tadi menghitung. Jadi gaji itu menghitung. Kalau mengukur ukuran. Nah, biasanya direpresentasikan sebagai bilangan pecahan. Oke. Kita lihatkan tentang jenis dataset. Graph order genetik. Kita ambil yang pertama dulu.
Record itu matriks. Transaksi. Kalau graf itu mestinya WWW, World Wide Web, struktur molekul. Karena graf itu mesti ada node, ada link, order genetik, datanya spasial, data temporal, data sekuensial, itu data genetik. Order itu, maaf, kalau order genetik ya, order yang terurut itu ada data spasial, temporal, sekuensial, dan order genetik. Contoh yang pertama, record dataset. Seperti yang tabel kita lihat tadi, ada beberapa makhluk hidup ini. 37 makhluk hidup. Ada atributnya masing-masing. Data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari sekumpulan atribut yang tetap. Nah, kalau data matriks ini ukurannya jelas, M baris N kolom. Kalau kita perhatikan, yang data dokumen juga demikian. Karena setiap dokumen term. Setiap term punya komponen atribut berupa vektor. Nilai dari setiap komponen merupakan banyak kemunculan term, jumlah kemunculan term pada suatu dokumen. Contoh, dokumen 1 pada kolom tim itu 3. Berarti term atau kata tim itu muncul 3 kali di dalam dokumen 1. Pelatih 0, ini berarti di dalam dokumen 1 kita search kata pelatih, tidak ketemu. Karena nggak ada kata pelatih di dalam dokumen 1. Demikian pula dokumen 2. Tim 0. Berarti di dokumen 2 itu tidak ada kata tim. Dicari nggak akan ketemu. Ini ada bentuk data dokumen, record datasetnya. Kemudian dari dataset berupa data transaksi. Transaksi 1, ini kalau di kasir nanti biasanya itu di kasir mengeluarkan tanda terima struk pembelian itu. Di satu lembar struk itu berarti satu transaksi. Dibaca isinya apa aja nih? Roti, mentega, susu. Ini struk yang pertama. Namanya adalah data transaksi. Jadi satu struk pembelian adalah transaksi, satu bon. Maka setiap transaksi ini melibatkan sekumpulan item. Nah, item-item inilah yang akan nanti kita ukur dependensinya. Oke. Data transaksi pada toko kelontong, barang-barang yang dibeli oleh seorang pelanggan dalam satu kali belanja merupakan transaksi, sementara tersebut berupa item. Ini contoh isi transaksi ini bisa juga ID orang ini. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang kelima. Orang pertama, kalau di item ini beli roti, mentega, dan susu. Bisa saja untuk penyakit ini. Orang itu sakitnya diabetes, sakitnya darah tinggi, sakitnya jantung, sakitnya pernapasan. Nah, orang yang kedua, sakitnya ternyata tiga sakitnya Ini bisa aja kita cek bahwa dari 1000 orang yang masing-masing punya item yang berbeda-beda itu ada ketergantungan. Orang sakit itu biasanya sakit juga gitu. Makanya kalau orang kolesterolnya tinggi, itu suruh hati terhadap Kenapa? Biasanya kalau orang kolesterolnya tinggi, itu hubungannya sama jantung, Pak. Tidak tahu hubungan langsungnya apa, tapi orang kolesterol tinggi biasanya sakit jantung juga, misalnya begitu. Tapi ada juga yang enggak ya, tapi bisa jadi seperti itu. Bisa ada alasan langsung, bisa juga alasannya tidak langsung. Ini ada hubungan antara data item. Hanya transaksi. Dalam dataset graf, berbentuk graf, maka ada yang disebut dengan link. Yang node itu yang bulat-bulat ini sebagai data, link itu adalah penghubungnya. Bahwa ada sebuah node berupa dokumen, maka kita sebut saja dokumen sebagai satu node. Kebetulan di sini ada 4 dokumen. Ternyata dokumen data mining itu menunjuk kepada dokumen dataset. Dari mana menunjuknya? Karena dalam data mining ada sebuah frase data mining. Maaf, data mining ada frase bertuliskan dataset. Nah, dataset ini ternyata hyperlink. Kalau diklik dia akan menuju kepada dokumen lain. Oleh karena itu, hyperlink ini adalah menjadi link, jadi penghubung di antar node itu. Maka data mining sekarang terhubung kepada dataset. Nah, dokumen dataset punya link hyperlink juga, salah satunya adalah kata data. Data menuju ke sini, dokumen data menuju ke informasi. Maka nampak di sini ada 4 node yang ternyata node 1 berhubungan dengan 2, node 2 menuju 3, 3 menuju 4. Bisa juga kita lihat pada node 1 ini, data mining ini, ternyata linknya banyak ini. Ada dataset, itu ada hyperlink. Tahunya di mana? Tercetak biru. Kalau biru itu berarti hyperlink.
machine learning, statistik, data system, berarti outgoing-nya banyak sekali. Saya pakai istilah outgoing-nya. Data set itu punya ingoing, diantaranya data main. Data lain yang menunjuk kepada dirinya, kita sebut ingoing. Kalau data ini menunjuk ke lawan, namanya outgoing. Demikian. Ini adalah jenis dari data set. Kita tangani juga seperti itu. Berikutnya order data set, yaitu data transaksi sekuensial. Contohnya adalah di sini time 1, customer 1 membeli A dan B. Time 2, customer 3 beli A dan C. Nampak di sini adalah customer C1 itu pada time ini dan item itu. Oke, data set. Kalau tadi itu ternyata data transaksi yang sekuensial, kalau ini data urutan gen, itu juga bisa per data set. G, A, G, A, G, C, T, G. Kalau ditanya, di sini ada nggak G? Ada nggak G? Itu harus dibutuhkan di sini. Ini G, A, G, bukan G, C, G. Terus sebelahnya A, G, A, bukan G, C, G. Sebelahnya G, A, A, bukan G, C, G. Ternyata sampai di sini nggak ketemu ini. Nggak ketemu. Belakang baru ketemu. G, C, G. Oh, ini ada. Berarti ada satu G, C, G di sini. Itu nanti kalau searchingnya urutan gen bisa seperti itu. Demikian seterusnya sampai dan gen yang lain. Kita bisa mengenali antara yang satu dengan yang kedua, yang tiga ini ada kemiripan ini. Baik, kita lanjutkan dengan data spasio-temporal. Kalau kita perhatikan di sini ada foto yang paling foto ini meskipun dari area yang sama, ternyata warnanya beda-beda. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau spasio itu areanya area yang lain pada jam yang sama. Kalau temporal itu areanya sama, tapi di capture pada waktu yang berbeda, jam berbeda atau hari yang berbeda. Ini annual average temperature, juga annual average temperature with air temperature at sea ice, with water temperature at sea ice. Ini agak berbeda dari sisi temperatur udara dan temperatur airnya. Tempatnya sama ini. Ya. Annual average temperature dari berkeley.org. Demikian, terima kasih. Anda boleh bertanya nih di kolom apa namanya? Pertanyaan. Q&A. Ada Q&A. Silakan ditanyakan dari Q&A. Mana sih Q&A-nya? Nah, ini. Saat ini ada 15 nih. Dan misi. Setelah ingin tanyakan dari kedua kita ini. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, ada sedikit yaitu kita baca. Saudara membaca PowerPoint yang ketiga dan keempat. Saya sediakan di sana. Silakan dibaca untuk minggu depan. Nah, tugasnya apa? Bikin 10 pertanyaan. 5 dari slide 3, 5 dari slide 4. Untuk 4. Diulangi, Anda baca slide 3 dan slide 4. Lengkapnya ada di buku. Bukunya bisa di-download di My Classroom. Silakan dibaca dulu. Kemudian bisa bacanya itu dari textbook langsung juga boleh. Dari slide saja dulu juga boleh. Bisa mungkin Anda membacanya itu bukan baca slide. Slide-nya hanya panduan supaya kita bisa lebih cepat mengarah menuju ke buku. Berarti ada 5 pertanyaan dari slide 3 dan 5 pertanyaan dari slide 4. Ada yang tanyakan kah, hadirin? Bikinan gampang ya. Yang sulit mungkin bikin jawaban kali. Nah, untuk minggu depan tugas saya berarti bikin jawaban. Nanti Anda tugas hanya bikin pertanyaan. Banyak 10 pertanyaan. Silakan di-review slide 3 dan slide 4. Bikinkan 5 pertanyaan, berarti 10 pertanyaan. Oh ya, saya ingatkan kembali, minggu depan kita ketemu pada jam yang sama. Dan mestinya juga masih lewat ini, Zoom ini. Tapi komunikasi bisa kita lakukan melalui grup WhatsApp. Komunikasi untuk
menanyakan sesuatu. Dan untuk diingat kembali, di akhir kita akan punya final project. Final project-nya sebisa mungkin didokumentasi jadi sebuah paper. Diharapkan yang bisa accepted di jurnal nasional terakreditasi. Ngeri? Enggak ya? Kalau ngeri boleh ngedrop. Tapi kalau Anda ngedrop, Anda akan rugi. Kenapa? Kapan lagi Anda diajari oleh saya untuk bikin paper yang bagus? Rugi kan? Mumpung sekarang ketemu, saya ajari dengan penuh tanggung jawab, sehingga Anda berhasil bikin sebuah paper yang bagus. Ini sini jalan. Daripada Anda anggap sebagai ancaman, mendingan Anda anggap sebagai sebuah fasilitas yang eksklusif, eksklusif dan bagus untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira kalau nggak ada pertanyaan, cukup. Saya tunggu nggak ada pertanyaan nih. Gampang ya materinya ya. Ini mirip yang di S1 soalnya, ada S2. Kalau gitu, saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita terus ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama semuanya. Jaga kesehatan baik-baik semuanya ya. Waktu kita intinya makin banyak online-nya ini. Oke, assalamualaikum. Kita tutup.